Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jawaban nomor 1 yaitu kaidah tafsir yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Yang pertama, al-qawlu fil asbabi mauqufun 'ala naqli was-sima'. Jadi, informasi tentang asbabun nuzul harus didasarkan atas riwayatan dan pendengaran langsung. Informasi tentang sabun nuzul harus bersumber dari orang yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya ayat itu, yakni mengetahui dengan pasti sebab turunnya, dan mencari informasi tentang turunnya, dan orang yang paling berwenang dalam hal ini adalah para sahabat, dan ijtihad itu tidak bisa dilakukan dengan cara ijtihad. Lalu yang kedua, sababun nuzul laul hukmur raf'i. Yang kedua, sababun nuzul itu harus selalu berstatus marfu. Yang dimaksud marfu adalah sanadnya itu sampai pada Rasulullah. Karena sababun nuzul itu harus berupa kesaksiannya itu dari orang yang mengalami atau melihat kejadian itu secara langsung atau mendengarkannya secara langsung. Lalu yang ketiga, al-aslu adamu takarrurin nuzul. Pada dasarnya, sabab nuzul itu tidak berulang. Apa yang dinyatakan dalam kaidah ini itu adalah prinsip dasar. Namun, terkadang ada pengecualian dari kaidah ini, sehingga ada yang menyatakan bahwa sabab nuzul itu berulang, berdasarkan adanya beberapa sebab turun dari satu ayat itu. Hal itu karena sebab-sebab turun sebab-sebab turunnya ayat itu antara jarak dan waktunya itu terjadi berjauhan, yang menyebabkan tidak dapat dikatakan bahwa sebuah ayat turun setelah semua sebab-sebab itu. Pada keadaan seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali jika menetapkan bahwa ayat ini turun berulang. Lalu yang keempat, nuzul Quran taratan yakunu ma'taqarrul hukmi wa taratan yakunu qablahu wal aksu. Yaitu Al-Quran ada kalanya turun bersamaan ketetapan hukum, ada kalanya mendahuluinya, dan ada yang sebaliknya. Yakni, ayat-ayat Quran yang turun ada kalanya dengan membawa ketetapan serta perintah untuk menjalankannya. Namun, terkadang ayat turun hanya disertai isyarat, belum disertai dengan perintah untuk menjalankannya, baik dalam waktu dekat atau waktu jauh. Yang kelima, qad yakunu sababun nuzul wahidan wal ayatun nazilatun mutafarriqah wal aksu. Ada kalanya sababun nuzul itu satu, sedangkan ayat yang turun itu bermacam-macam, atau sebaliknya. Biasanya satu ayat juga satu sababun nuzul. Ada sebaiknya itu yang sababun nuzulnya itu satu tapi ayatnya banyak, dan juga bisa sebaliknya. Lalu kaidah yang terakhir, idza ta'addudatil marwiyatu fi sababin nuzul nadhara ila thubuti faqtaksur 'ala sahihi thumma ibaratu faqtaksur 'ala sarihi taqarraba zaman hamala 'ala jami'i wa in taba'ada hukmu bitakarruril nuzuli awit tarjih. Bila riwayat mengenai sabab nuzul lebih dari satu, diperiksa kebenarannya sebagai sabab nuzul, lalu dipilih yang sahih, kemudian dilihat redaksinya, lalu diambil yang sharih. Bila masa turunnya berdekatan, maka turunnya dianggap sekaligus, dan bila masanya itu berjauhan, maka turunnya dianggap berulang atau ditarjih. Lalu yang soal nomor 2, yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dengan pendekatan linguistik adalah penafsiran Al-Quran dengan menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Dalam memahami kandungan Al-Quran dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada beberapa kaidah yang harus diketahui, yaitu redaksi linguistik, tafsir yakni mengenai perubahan bentuk kalimat, nahwu yang merupakan perubahan harokat akhir kalimat, lalu ilmu ma'ani dan ilmu bayan dalam ilmu balaghah. Untuk mengetahui arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang dikandung oleh kata tersebut, kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi. Lalu kaidahnya, tafsirul Quran bil muqtadal lughah yura'il makna aghlab wal asyar wal afsah duna syad al qalil. Yang kedua, qad yatazadabul lafdhah wahidah al makna wal i'rab fayatamassaku bi syatil makna wa yu'awilu sihatil i'rab. Yang ketiga, la yajuzu hamil al-fatil kitab ala istilahil hadis. Keempat, kullu makna mustamitun minal Qur'an wa yurjalin ala lisanil arabi falaysa minal ulumil Qur'an fi syai'.
Lalu tahmalun nususul kitab ala mahudul ummina fil khitab. Lalu ketiga maksud dari kaidah itu nomor 3, soal nomor 3 itu maksudnya adalah yaitu bila syari', yakni Allah mengungkapkan hukum setelah adanya sifat yang sesuai dengan hukum tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu. Kaidah ini masuk ke dalam madu ghairi al-asharih, yaitu mengaitkan hukum dengan suatu sifat yang bila sifat tersebut tidak dijadikan sebagai ilat hukum, maka penyebutannya itu menjadi tidak berarti. Yang demikian itu tidak akan terjadi dalam Al-Quran. Contohnya yaitu surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu disyariatkan karena perbuatan mencuri. Nah, mencuri ini sih menjadi ilat hukum tersebut. Lalu soal nomor 4, yang dimaksud dengan tafsir Quran dengan pendekatan linguistik adalah kaidah-kaidah bahasa Arab atau sekumpulan ilmu-ilmu bahasa Arab yang meliputi ungkapan kalimat, yakni tafsir, nahwu, shorof, ma'ani, bayan, dan Al-Quran itu turun dalam berbahasa Arab, sehingga pasti bahasa Arab itu menjadi objek pendekatan dalam tafsir Quran. Contohnya dari kaidah yang telah disebutkan tadi, pertama la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ada yang menafsirkan sejuk, bardan ini ditafsirkan sejuk, padahal kalau sesuai dengan lazimnya atau biasa digunakan itu bermakna tidur gitu. Lalu contoh yang kedua, ayat afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Nah, adapun secara makna sesungguhnya amil pada lafaz idza adalah khabir dari fahuwa khabirun bihim idza ma fil qubur ma fil qubur husila ma fis sudur. Nah, akan tetapi terdapat kontradiksi dari segi i'rabnya, yaitu afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Karena lafaz inna tidak bisa dijadikan sebagai amil sebelumnya inna. Jadi untuk solusinya adalah dengan mengira-ngirakan amil lain sebelum inna. Sesuai dengan kaidah qad yatadzabul lafdzul wahidah makna wal i'rab fa yatamassaku bi sihhatil makna wa yu'awwil bi sihhatil i'rab. Lalu contoh yang ketiga, pada ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Sebagian pendapat mengatakan bahwa laki-laki boleh menikahi 9 dengan mengambil dari ayat itu masna 22, masna thulatsa 33, jadi 9. Padahal yang benar adalah 2, 3, atau 4. Sesuai dengan kaidah makna mustamidun minal Qur'an ghairi jarin ala lisanil arabi falaysa min ulumil Qur'an fi syai'. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.